seperti ini. Jadi kalau disentuh seperti ini, lampu LED sudah menyala otomatis. Di bagian speaker juga pasti sudah bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada. Tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu buat sahabat-sahabat yang sudah subscriber channel Ismail Dadang Ismail ataupun Serba Elektronik. Jadi video saya kali ini ingin berbagi tentang pemasangan trafo lagi. Sebenarnya video ini sudah beberapa kali saya buat, namun ada saja teman-teman itu kadang-kadang yang gagal paham untuk pemasangan di bagian trafonya. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa terus dukung channel Dadang Ismail Dadang ataupun Serba Elektronik agar bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi untuk video-video yang bisa bermanfaat. Buat sahabat-sahabat yang baru masuk di channel Ismail Dadang, saya ucapkan salam kenal dari saya. Jadi saya ini posisinya di Pontianak di Kalimantan Barat. Karena sangat banyak sekali teman-teman itu keliru posisi saya ini di Jawa atau di mana. Nah, posisi saya ialah berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi buat sahabat-sahabat yang menanyakan, "Bang, kopinya mana?" Ini kopinya. Nih, yuk kita ngopi buat sahabat-sahabat yang belum ngopi. Kebetulan ini tengah hari, saya juga baru bangun tidur. Jadi basah rambut, bikin video, minum kopi. Jadi kopinya pun sudah tinggal setengah ini. Wah. Jadi kalau sudah ngopi, bangun tidur, terus basuh muka, ngopi, waduh, komplit dan lengkap. Oke, video saya kali ini ingin membuat sebuah konten tentang pemasangan trafo buat teman kita yang sudah pesan dari Jawa Tengah. Jadi kebetulan sebentar lagi selesai ini akan langsung saya packing untuk pengirimannya. Jadi sahabat kita yang di Jawa Tengah ini minta kirimkan power yang tanpa trafo. Oke, jadi kemarin pun teman-teman sudah ada yang saya kirimkan power yang tanpa trafo. Bahkan ada yang salah beli di bagian trafonya yang menggunakan khusus box M290. Jadi box M290 ini untuk ketinggian isi di dalamnya seperti ini. Jadi bisa sahabat perhatikan di sini hanya bisa memakai trafo 11 cm. Jadi kalau memakai trafo lebih dari 11 cm tingginya, otomatis tidak bisa ditutup di bagian atas. Nah, karena kemarin banyak sekali teman-teman kita yang pesan power menggunakan box M290 ini, trafonya salah beli. Bukan berarti tidak bisa dipakai untuk powernya, cuman tidak bisa ditutup karena tingginya box ini hanya 11 cm dari bawah. Jadi kalau trafonya lebih dari 11 cm otomatis ya tidak bisa ditutup. Jadi buat sahabat-sahabat kalaupun mau memakai trafo yang 15 ampere itu pakai BGR, karena BGR dengan Bell itu sama, satu produksi, tapi fisiknya itu berbeda. Kalau Bell itu fisiknya tinggi, kalau BGR itu fisiknya rendah. Nah, maka saya suka menggunakan produk BGR karena pas untuk box M290 ini. Oke, sekarang saya ingin membuat bagaimana cara memasang sebuah amplifier yang tanpa trafo. Oke, sekarang saya dekatkan dulu biar semuanya kelihatan. Jadi di sini sudah seperti ini. Jadi ada lampu sinyal kiri kanan dan lampu power. Dan di sini untuk di bagian dalamnya ini seperti biasa penguat sinyal dan protektor, dan heatsink ini ialah untuk pendingin di bagian dioda dan sudah dilengkapi dengan soft start di bagian belakang elko ini. Jadi kemarin Pak Bos kita ini pesan tanpa trafo untuk
dipasang trafo 10 ampere. Jadi di sini saya tulis trafo 10 ampere volt 47, menggunakan transistor 4 set saja per mono, jadi 8 set. Jadi kalau untuk spekar 15 ini sudah bisa, apalagi untuk 12 juga masih bisa. Jadi kalau untuk rumah tangga kemungkinan bisa 15.2, 12.2 plus Twitternya itu sudah mantap. Tapi kalau untuk lapangan saya rasa ini paling-paling bisa untuk Twitter, ataupun kalaupun menggunakan mic yang wattnya tidak terlalu besar, bisa untuk suara mic kalau untuk lapangan. Tapi kalau untuk rumahan ya terserah sahabat, tergantung perangkat sahabat lagi, mau diangkat bass dan lain sebagainya. Jadi posisi belakangnya seperti ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi. Jadi untuk box yang terbaru, pengeluaran terbaru sekarang, untuk di bagian soket belakang ini dia buat lubangnya agak meninggi, tapi untuk soketnya itu belum beredar, khususnya di kota Pontianak. Tidak tahu di tempat teman-teman mungkin sudah beredar. Jadi hasil kalau dipasang soket komputer seperti ini, dia berlubang bagian bawah dan atas. Karena soketnya untuk daerah saya ini belum nyampe atau belum masuk, jadi ya seperti ini. Jadi menggunakan soket komputer seperti ini, dan di bagian input seperti ini, dan di bagian output speakernya juga seperti ini. Jadi versi Ismail Dadang ya seperti ini aja, tidak ada perbedaan. Oke, sekarang saya ingin membuatkan tutorial bagaimana cara memasang trafo. Jadi di sini saya sudah menuliskan, ada tertulis 15 volt dan CT untuk kabel yang kecil ini. Sedangkan di sini juga sudah ada saya tulis 0 AC dan 220 AC. Sedangkan di sini juga sudah ada saya tulis 47 volt, 47 volt. Sedangkan untuk CT-nya kelewatan belum ditulis. Nah, cara pasangnya seperti ini. Saya alas dulu biar tidak lecet di bagian bawahnya. Oke. Jadi untuk pemasangan power seperti ini, jadi sahabat cukup seperti ini. Lalu sahabat tandai di bagian lubang yang harus sahabat pasang. Karena untuk trafo ini kan ada 4 kaki yang harus kita pasangi sekrup atau baut. Kalau tidak dipasang nanti ntar diangkat dia langsung menghajar kiri dan kanan. Sebelum sahabat pasang di bagian sekrup atau bautnya di bagian trafo ini, sahabat pasang dulu tegangan di bagian untuk protek. Jadi untuk pemasangannya sahabat harus memasang dulu. Yang saya tulis di sini ialah CT dan 15 volt seperti ini. Karena kalau sudah sahabat pasang sekrupnya, otomatis sahabat sangat susah menyolder di bagian bawah. Jadi posisinya seperti ini. Nah, karena ini di posisi di bagian bawah, jadi sangat sulit sekali untuk sahabat menyolder kalau memang sudah dimatikan pakai sekrup. Jadi ada baiknya sahabat lubangi dulu. Setelah dilubangin baru disolder kabelnya seperti ini, biar tidak begitu repot cara pemasangannya. Karena kalau saya kalau saya lubangi dari sini, saya tidak tahu ukuran trafo yang mau digunakan itu merek apa, karena kadang-kadang lain merek itu kan lain tapak kakinya ini. Jadi alhasil nanti tidak terpakai lubang yang saya buat. Nah, kalau sudah disolder seperti ini antara tegangan CT dan 15 volt, karena ini untuk ekstranya, baru sahabat boleh sahabat pasangi sekrup ataupun baut untuk mematikan trafo ini. Karena untuk di bagian tegangan AC ini posisinya di atas. Nah, seperti ini saya pasang untuk di bagian kabel AC atau kabel listriknya. Nah, seperti ini. Jadi cukup memasang di bagian 0 dan 220. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah sahabat pasang, sahabat jangan langsung dipasang semua dulu, pastikan dulu satu persatu. Kalau memang semuanya sudah bekerja dengan sempurna, baru boleh sahabat pasang semua. Jadi yang saya maksud dipastikan dulu satu persatu. Kita pasang di kabel di bagian kabel listriknya, lalu kita matikan ini. Kalau memang dalam posisi on, kita colokkan. Nah, seperti ini.
lalu kita hidupkan. Nah, kalau memang protek semuanya sudah bekerja seperti kipas dan lain sebagainya, itu sudah bekerja dengan sempurna, otomatis baru boleh kita pasang di bagian tegangan untuk di bagian PSU-nya ini. Jadi untuk proteknya sudah bekerja, untuk power start-nya sudah bekerja, kipasnya sudah bekerja, berarti semuanya normal. Maklum saja, bukan berarti saya tidak percaya dengan buatan saya sendiri. Ini masalah perjalanan jauh. Jadi kita tidak tahu di saat kita pengiriman itu entah terinjak, entah terempas, entah kena getaran dan lain sebagainya, juga bisa menyebabkan barang-barang di sini bisa ada yang lepas dan lain sebagainya. Maklum ini bukan buatan pabrikan, ini buatan tangan Ismail Dadang yang seperti ini, yang ala kadarnya ini. Jadi di sini untuk di bagian lampu indikator powernya sudah menyala juga, jadi matikan. Nah, kalau memang semua sudah terpasang, semua sudah bekerja dengan sempurna, kalau sahabat takut power ini ada masalah, katakanlah kita ambil di jalan jeleknya dulu. Jadi di sini sahabat cukup pasang dulu di bagian CT. Nah, di bagian CT. Sementara di sini yang saya tulis ialah 47 volt. Jadi sahabat kalau memang ragu apakah power ini sampai ke tempat tujuannya dengan sempurna aman atau ada yang bermasalah, jadi sahabat bisa menggunakan tegangan kecil dulu, seperti contohnya saya pakai 24. Nah, saya pakai 24 untuk sebagai uji coba. Biasanya setiap sahabat membeli trapo itu ada pilihan tegangan, katakanlah dari CT misalnya 24, 32 dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah dipasang seperti ini, lalu sahabat colokkan lagi untuk di bagian AC-nya ini. Jadi biar aman, ada baiknya kita cabut saja, karena ini urusannya dengan listrik. Tugas listrik itu tukang setrum, jadi dia tidak peduli mau tukang servis profesional kah, yang mau masih belajar kah, anak kecil kah, perempuan kah, laki-laki kah, tugasnya dia nyetrum. Otomatis dia tidak pandang bulu semua orang di setrumnya. Jadi kita yang harus hati-hati karena kita yang punya akal. Oke, sekarang baru kita tes. Hidupkan. Nah, jadi kalau sudah nyala kipas dan lain sebagainya, tinggal kita coba angkat di bagian patansio walaupun belum ada spekar. Jadi kalau sahabat ada kabel RCA, nah katakanlah kabel RCA seperti ini, jadi coba dicolokkan dulu jig RCA-nya seperti ini, tinggal kita tes, lalu diangkat volumenya, lalu coba disentuh di bagian outputnya ini, inputnya ini, nah seperti ini. Kalau lampu LED sinyal itu menyala, berarti komponen power sudah bekerja. Lalu dicoba lagi untuk di bagian sebelahnya. Nah seperti ini. Jadi kalau disentuh seperti ini, lampu LED sudah menyala, otomatis di bagian spekar juga pasti sudah bekerja. Oke, sekarang saya coba memasang spekar. Jadi coba saya sentuh di bagian inputnya. Nah, jadi dia sudah mengeluarkan suara. Jadi baru bisa kita naikkan voltnya kalau memang mau dinaikkan voltnya. Jadi seperti itu untuk cara pemasangan sebuah power yang seperti saya buat kali ini. Jadi sahabat sudah memastikan untuk lampu di bagian lampu powernya ini juga sudah menyala seperti ini. Nah, artinya untuk power ini sudah bekerja dengan sempurna.
Jadi kalau sahabat ingin menaikkan tegangan menjadi 47 ya silahkan, karena untuk di bagian komponennya sudah bekerja dengan maksimal, alhasil tidak ada bermasalah. Jadi yang dikhawatirkan tadi mengapa menggunakan volt kecil dulu, takutnya masalah di perjalanan itu bisa menyebabkan ada kabel-kabel ataupun yang lain bisa menyentuh. Jadi ada baiknya menggunakan volt kecil dulu supaya perangkatnya aman. Kalau memang sudah bekerja seperti ini, dipasang speaker sudah bunyi seperti ini, jadi terserah sahabat mau dimatikan trafonya atau langsung dipakai menggunakan volt 47 ya silahkan, karena semua komponen sudah bekerja. Untuk cara seperti tadi mengantisipasi kalau memang ada permasalahan di bagian perkabelan, siapa tahu ada yang lepas. Oke, buat sahabat-sahabat, semoga video ini buat sahabat-sahabat bisa bermanfaat, karena power ini akan saya kirim ke Jawa Tengah. Buat sahabat, terima kasih sudah mempercayai saya untuk membuat powernya. Semoga power ini awet sampai tujuan, tidak ada masalah. Malum yang namanya buatan manusia itu tidak luput dan tidak pernah ada yang abadi. Jadi masalah kerusakan itu pasti rusak, tapi entah kapan. Jadi mudah-mudahan power ini bisa berguna untuk sahabat-sahabat yang berada di Jawa Tengah. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.